Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, sahabat ukhuwah. Berjumpa lagi bersama saya Siti Wijaya di Gopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Puisi abadi. Setiap puisi yang ditulis wakil dari setiap rasa yang tidak mampu disampaikan. Mereka benar, manusia mati, puisi abadi. Juni 2020. Itulah tadi salah satu puisi dari buku Seikat Rasa, ciptaan Vandea Helgavani, salah satu tamu kita hari ini. Vandea Helgavani adalah salah satu anggota LPM Ukhuwah yang akrab kita panggil Dea. Nah, langsung saja di sebelah saya sudah ada Dea. Halo Dea, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah ya. Nah, kita langsung tanya-tanya aja nih Dea. Kita jangan formal dulu ya, santai-santai aja. Nah, mungkin kakak pengen tanya nih kepada Dea. Kira-kira bisa nggak sih ceritain sedikit gitu kegiatan Dea selama di rumah aja selain menulis tuh apa sih? Paling sama kayak teman-teman yang lain ya, bantuin orang tua di rumah, terus nonton paling kalau lagi gabut dan menyempatkan sedikit menulis lah untuk menyelesaikan tulisan. Oke. Selain itu kan kok kakak pengen tanya nih, mungkin agak menyinggung ke pribadi ya. Apa sih kebiasaan buruk seorang Vandea gitu yang ingin sekali Vandea ubah dari diri Vandea gitu? Oh, kalau dari saya sendiri itu paling suka menunda pekerjaan gitu. Ya. Itu kebiasaan buruk. Nah, berarti itu tadi ya. Nah, mungkin kakak pengen tanya nih, kalau Vandea sendiri tuh udah ada pacar belum sih? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Berarti nggak ada pacar deh sekarang nih. Pemirsa, Vandea masih jomblo ya. Udah jomblo, cantik, pinter nulis. Tapi kebiasaannya cuma ngaret doang. Nah, mungkin kita sekarang agak ke serius sedikit ya. Gini, kakak pengen nanya sih, apa sih yang membuat seorang Vandea itu membuat sebuah buku? Oke, kalau dari saya sendiri itu tuh kayak ketidaksengajaan gitu. Nah, buat buku itu bukan jadi impian, bukan apa. Awalnya itu ikut lomba cipta puisi, dan alhamdulillahnya terpilih sebagai 200 puisi yang akan dibukukan. Jadi mungkin dari sana kayaknya enak nih kalau misalnya kita punya buku karya sendiri gitu. Iya. Jadi dari sana nyari-nyari teman buat ngajakin nulis buku bareng. Ternyata ada yang nawarin, katanya kalau mau bikin buku sendiri ada tuh katanya yang menampung, dia tuh bikin kelas nulis buku, di mentoring selama 1 bulan, kemudian kita bisa menerbitkan karya kita sendiri. Berarti berawal dari tadi ya, berawal ikut nyari-nyari teman juga, memang pengen nulis. Berarti memang pengen nulis ya dari Deanya. Ya, itu kalau nulis itu emang hobi atau memang hanya sekedar mengisi waktu kosong? Kalau dari awal tuh mungkin cuma untuk mengisi waktu kosong gitu. Berarti hanya untuk mengisi waktu kosong ya. Tapi sekarang jadi hobi gitu mungkin ya. Ya. Mungkin akan dijadikan hobi gitu ke depannya ya. Nah, mungkin kakak bisa tanya nih kepada Dea, itu proses kreatif Dea menulis puisi itu gimana sih? Oh iya, kalau proses kreatifnya itu sendiri sih dari kayak itu tuh pengalaman pribadi bisa, terus ngelihat kejadian di sekitar, bisa juga dari curhatan-curhatan temen gitu. Berarti proses kreatif dia dalam menulis puisi ini ya dari kegiatan sehari-hari, kehidupan dia pribadi dan cerita teman-teman juga ya. Berarti di sini ada peran teman-teman dan keluarga juga ya. Iya, sangat berperan mereka tuh. Berarti mereka dari keluarga dia sendiri itu mendukung nggak sih saat dia membuat buku ini? Kalau dari keluarga sendiri alhamdulillah mendukung, terutama itu kakak. Jadi yang nyuruh ikut lomba itu sebenarnya tuh kakak, sudah didaftarin, dibayarin itu, tinggal kirim puisi aja katanya.
Oh, berarti ini ikut lomba bayar ya? Iya, berbayar. Berbayar ya. Jadi dia tuh masuk ke 200 besar berarti ya? Iya. Berarti hebat banget ya. Ya, salut. Alhamdulillah ya, Bang. Nah, mungkin kakak ingin tanya juga nih, penyelesaian Dea dalam menulis buku ini butuh waktu berapa lama sih? Ya, kalau kemarin itu kami dimasukkan dalam satu kelas, dimentorin, ada satu mentor. Kemudian itu tuh dikasih deadline selama 1 bulan untuk menyelesaikan naskah. Awalnya itu disuruh mengirim kami tuh mau nulis novel, cerpen, puisi atau apapun. Jadi dikirim ke mentor. Mau berapa? Kalau misalnya novel mau berapa bab, kalau puisi mau berapa halaman gitu. Jadi dikirim. Terus mendeadline diri sendiri. Dalam 1 hari itu kami sanggup mengumpulkan berapa naskah gitu. Jadi harus konsisten sama omongan kita sendiri. Nah, mungkin kalau kakak boleh tahu nih, kelas yang dia ikutin itu berapa lama sih? Ada nggak sih sekitar waktunya, ada kisaran waktunya gitu? Mungkin berapa bulan atau berapa minggu? Kalau kelasnya itu dari penerbitnya itu kan penerbit indie. Dia mengadakan kelas menulis untuk menerbitkan buku itu selama 1 bulan. Jadi di situ ada kategori naskah tercepat selesai gitu. Ada yang kemarin itu aku kan angkatan 10. Jadi ada yang 2 hari itu langsung selesai novel, 300 berapa halaman gitu. Keren ya, bisa 300 halaman itu bisa selesai dalam 2 hari ya? 2 hari. Berarti Vandea sendiri ikut kelas ini berarti selama 1 bulan ya? Iya, selama 1 bulan. Itu cukup lama juga ya penyelesaiannya. Nah, mungkin kakak pengen tanya nih, misalnya tempat inspirasi dia mendapat saat menulis puisi itu di mana sih, tempat favorit dia saat nulis gitu? Kalau tempat favorit sih bisa di mana aja, asal tempatnya tuh memang sepi gitu, lebih bisa plong menulis. Kalau misalnya tuh suasananya tuh sepi, adem. Oh, berarti Vandea senangnya saat nulis itu tempatnya sunyi, sepi, hening gitu ya, biar lebih puas mikirnya gitu kan. Nah, mungkin kakak juga ingin tanya nih, jika ada hal yang harus kamu perbaiki dari keahlian menulis kamu itu apa sih? Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih banyak membaca lagi gitu, memperbanyak diksi gitu kan, lebih banyak baca-baca referensi puisi-puisi gitu. Karena kan kalau misalnya kita rajin membaca kan memperbanyak kosakata juga, jadi puisinya lebih bagus gitu ya. Berarti semakin banyak kita baca, makin banyak kosakata yang kita tahu gitu kan. Jadi kita nulis puisi itu lebih enak juga ya. Iya, lebih enak, lebih plong. Nah, mungkin itu kan penulis, kira-kira ada nggak sih seseorang penulis yang jadi panutan dia gitu saat menulis puisi? Ada. Siapa itu, boleh nggak ceritain? Kalau aku nggak terlalu banyak tahu penulis, jadi aku tuh lebih suka penulis karena dia tuh bukan penulis yang terkenal itu di kalangan orang-orang. Namanya itu Wesley Yohanes sama Theoresia Runte. Itu penulis puisi ya? Iya, dari Ambon. Oh, keren. Berarti kalian lebih ke penulis lokal ya? Iya. Itu memang kurang terkenal tapi bagus-bagus lebih ya? Dapet, gitu. Lebih dapet. Nah, terus kira-kira bagian dari buku Dea nih, bagian mana aja sih yang Dea suka gitu, sama yang mungkin yang kurang Dea suka gitu kan? Pasti ada kan, misalnya ada rasa kurang puas gitu kan dari saat dia buku ini tercipta gitu kan? Kalau dari dalam buku itu sih, kalau suka semuanya suka, tapi kalau antara ditanya puas atau enggak, pastinya ada beberapa yang nggak puas gitu, karena kan ini dikasih deadline. Seperti yang kita tahu juga, kalau yang namanya menulis puisi itu kan nggak bisa di deadline gitu. Iya, kayak harus dari hati gitu kan? Dari hati, nggak bisa di deadline. Karena itu di deadline harus misalnya selesai bulan Juni, kami kan mulai kemarin dari bulan Mei kalau nggak salah kelasnya itu, jadi harus selesai bulan Juni. Sedangkan kemarin aku milih satu buku itu tuh 90 puisi. Di minggu ketiga aku tuh baru selesai 50 puisi atau berapa, memang sempet nyerah gitu, tapi ya udah terlanjur harus konsisten lah. Kurang puasnya karena di deadline jadi banyak puisi yang nggak maksimal bagiku. Berarti 50 puisi itu selama 3 minggu dapat 50 puisi ya? Iya. Itu gila, mantap, keren banget. Kalau misalnya 90 puisinya itu penyelesaiannya kapan? 90 puisi itu penyelesaiannya tuh Hamin 3 penutupan kelas.
Oh, H-3 penutupan kelas itu baru selesai semua ya? Itu termasuk revisi sih. Hampir sebulanan juga ya tetap ya. Nah, mungkin dari sini ada nggak sih kira-kira puisi yang paling kena gitu Dede ya? Mungkin bisa dibacain sedikit gitu kan untuk pemirsa gitu, yang paling dia suka gitu. Mungkin yang di bagian belakang buku ini, yang dibacain tadi itu yang Oh, paling itu suka. yang puisi abadi itu ya? Iya. Oke, ya, Jadi bener bagus itu. merangkum semua isi di dalam buku ini gitu. Manusia mati, puisi abadi. Keren banget. Dan kira-kira ada nggak sih gitu pesan-pesan dia untuk para penonton gitu, mungkin saya ingin belajar menulis puisi gitu kan, yang bingung gitu, mungkin dia bisa kasih saran gitu atau apa gitu. Kalau misalnya saran dari aku sendiri sih, aku juga pertama kali itu nggak pede gitu sama tulisan sendiri. Ya kadang ada kan orang yang pengen nulis, pengen padahal tulisannya bagus ya gitu, tapi nggak mau dipost ke media gitu kan, karena insecure tadi kan, karena kayak banyak penulis yang lebih baik gitu kan. Padahal sebenarnya puisi dia tuh bagus juga kan. Bagus. Nah, Jadi gitu. cuma puisi-puisi atau tulisan-tulisan itu tuh cuma aku simpen di memo gitu atau di dalam laptop atau di tulisan-tulisan buku. Jadi nggak pede gitu. Terus pesan buat teman-teman sih kalau misalnya mau menulis itu tuh jadiin hobi aja dulu. Nggak apa-apa kita tuh kalau misalnya mau memposting karya kita, itu tuh adalah bentuk kita menghargai karya kita sendiri gitu. Kalau misalnya dari kita sendiri nggak mau menghargai karya kita, apalagi gimana orang mau tahu itu kalau misalnya kita tuh ada karya. Iya, iya benar. Nah, mungkin ini kan dari bukunya aja kita lihat ya, ini judulnya Seikat Rasa gitu kan. Kok bisa sih ngambil judul ini gitu? Kenapa harus ngambil kata seikat rasa gitu? Oh iya, kenapa ngambil judulnya Seikat Rasa? Karena di dalam buku ini nih, bagi saya ada berbagai macam ekspresi, kemudian perasaan yang campur aduk di dalamnya itu. Jadi saya puisi-puisi di dalam buku itu tuh saya satukan dalam satu wadah, ialah yang bernama buku ini. Seikat Rasa. Iya, Ya. Seikat Rasa. Oh, berarti dari buku Seikat Rasa ini ada banyak-banyak warna, banyak rasa yang dia jadikan seikat gitu. Jadi itu seikat dalam buku, rasa yang banyak, yang campur aduk, perasaan dia, perasaan keluarga dia, mungkin ya perasaan teman-teman yang dijadikan seikat, yaitu seikat buku ini. Jadi seikat rasa itu gitu guys. Oke, nah mungkin itu saja tadi ngopi kita hari ini. Terima kasih buat Dea yang udah menyempatkan waktunya hadir di hari ini. Mungkin agak sibuk kuliah juga kan sekarang. Kuliah online. Semangat buat kuliahnya, teruslah berkarya terus. Jangan menyerah. Kalau capek istirahat, nanti jangan lupa untuk lanjut lagi ya. Ya, semangat. Baiklah, itu saja pemirsa ngopi kita hari ini. Ngobrol penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.